Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie TTFC Ninja Sentai Kaku Ranger yang berjudul Ninja Sentai Kaku Ranger Act 3 Middle Age Struggles. Setelah dirayakan melalui fan meeting, akhirnya movie TTFC mereka dirilis melanjutkan cerita sebelumnya, di mana sebelumnya ternyata sudah ada 2 act atau part di series Kaku Ranger meliputi episode 1 sampai 24. Lalu dilanjutkan dengan act kedua yaitu episode 25 sampai 53. Dan movie TTFC ini menjadi act atau part ketiga melanjutkan cerita sebelumnya. Baiklah, sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Dinarasikan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu terdapat pemimpin yokai yang lahir dari kejahatan dan kebencian manusia. Dan beruntungnya kelima pahlawan ninja berhasil menyegelnya. 30 tahun pun berlalu dan kini Jepang sudah berada di era Reiwa, di mana teknologi semakin canggih dan kehidupan masyarakat didominasi oleh kegiatan di sosial media. Sehingga teknologi canggih ini secara tak langsung melahirkan sumber kejahatan dan kebencian baru. Dan di sana kita diperlihatkan Hijiri Himeno atau pacar Kajiki yang kini berperan sebagai seorang ninja wanita yang sedang menanti lahirnya raja yokai baru yang akan segera terlahir. Sementara di Los Angeles tampak Jiraiya atau Ninja Black yang kini bekerja di Satuan Penyidik Khusus Amerika sedang memburu seorang pria yang diduga adalah yokai. Namun sayangnya di pengejaran itu pria itu pun kabur dan menghilang. Lalu Shin pun kembali ke Jepang. Di suatu pagi Sasuke atau Ninja Red kembali dari mengembara dan lantas menemui 2 rekan yokainya yaitu Jagoemon dan Jako Subaba. Di sana Sasuke pun sempat mengeluh dengan kedua teman yokainya itu terkait usianya yang mulai tua untuk melakukan perjalanan jauh. Selain itu ia pun bercerita bahwa ia kembali ke Jepang atas permintaan Tsuruhime yang tiba-tiba menghubunginya setelah sekian lama. Dan secara kebetulan Jagoemon lantas memintanya menyelidiki tentang adanya beberapa yokai yang mencurigakan yang muncul akhir-akhir ini. Sementara di sebuah panti asuhan tampak Tsuruhime atau Ninja White yang ternyata bekerja dan mendedikasikan dirinya untuk mendirikan panti itu. Tak lama kemudian Saikai atau Ninja Yellow pun menemuinya. Diketahui Saikai kini bekerja di toko seni dan butik yang membuatnya menjadi orang yang kaya raya. Tak diduga Saikai datang ke sana bersama anak angkatnya yang bernama Goro yang juga dikenal oleh Tsuruhime. Sementara saat ini Saizo atau Ninja Blue masih melanjutkan kedai krip bersama Nekomaru atau yokai yang berbentuk mobil bus yang juga merupakan teman mereka. Setelah keempat ninja berkumpul, mereka pun saling bercerita tentang keluhan yang mereka alami seiring bertambahnya usia. Dan terungkap bahwa tujuan Tsuruhime mengumpulkan mereka ternyata untuk merayakan ulang tahun Goro yang akan jatuh beberapa hari lagi. Dan di sana tampak Tsuruhime dan Saikai yang sedikit khawatir saat melihat tato di leher Goro. Keesokan harinya sepulang Goro berbelanja bersama Saizo, mereka tiba-tiba dihadang oleh Sumuri yang kini menjadi yokai salju bernama Yukiona. Setelah berubah ke wujud yokainya, Yukiona berkata bahwa ia adalah yokai era baru. Karena ketakutan, Goro lantas tak sengaja mengeluarkan kekuatan yokainya untuk memukul Yukiona hingga ia memutuskan untuk pergi. Namun sebelum pergi, Yuki berkata bahwa kekuatan itu semakin membuatnya yakin bahwa Goro adalah calon raja yokai era baru. Mendengar hal itu sontak membuat Saizo dan Goro bertanya-tanya. Sementara di gudang distribusi sebelumnya, Sasuke dan 2 rekan yokainya tiba-tiba diserang oleh pria yang sebelumnya dikejar oleh Jiraiya di Amerika. Saat itu juga Jagoemon berkata bahwa itu adalah yokai yang sebelumnya ia ceritakan pada Sasuke. Dan ternyata yokai itu bernama Kama Itachi yang juga mengaku sebagai yokai era baru. Saat serangan yokai itu hampir saja membunuh Sasuke dan 2 rekannya, beruntungnya Jiraiya sampai di sana menolong mereka. Kemunculan yokai era baru itu ternyata untuk menyambut raja yokai yang akan segera terlahir. Namun secara tak langsung hal itu membuat Sasuke bingung bagaimana bisa ada yokai baru, sedangkan pintu segel yang mengurung para yokai yang dahulu mereka segel masih terkunci rapat. Sedangkan di panti, Goro yang terkejut mendengar perkataan yokai sebelumnya lantas menemui Saikai dan Tsuruhime untuk menanyakan tentang siapa ia sebenarnya. Namun karena Saikai dan Tsuruhime tak ingin memberitahunya, Goro lantas pergi hingga akhirnya Yuki dan Kama Itachi menemuinya. Di sana mereka meminta Goro melupakan semua rekan-rekannya dan ikut bersama mereka untuk menciptakan dunia baru untuk para yokai. Sementara malam harinya Jiraiya menceritakan pada semua rekannya bahwa kejahatan dan kebencian manusia modern terlahir dari internet. Di mana secara tak langsung hal itu mengisyaratkan bahwa yokai era baru ini berbeda dengan yokai yang dahulu mereka segel. Walau begitu mereka masih memiliki keterkaitan. Tak lama kemudian muncul Yoshiteru, Saburo,
dan Shiro menjelaskan bahwa Goro sebenarnya adalah anak asuhnya, di mana sebenarnya Goro ternyata adalah anak kandung dari Pangeran Junior. 30 tahun yang lalu, sesaat sebelum Junior dikalahkan oleh para Kaku Ranger, ia menggunakan kekuatan reinkarnasi sehingga ia berhasil kembali. Walau begitu, ingatannya terhapus sehingga hal itu membuatnya melupakan semuanya sampai akhirnya ia menjalani hidup sebagaimana manusia biasa. Setelah sekian lama, Junior pun menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Goro. Sejak saat itulah mereka terus memantaunya hingga suatu hari mereka sekeluarga mengalami kecelakaan, di mana hal itu membuat sang istri meninggal dan Junior berhasil diselamatkan walau sampai saat ini ia masih koma dan tak sadarkan diri. Sementara untuk anaknya diasuh dan dibesarkan oleh Yoshiteru dan Tsuruhime yang akhirnya juga diadopsi oleh Seikai. Selain itu, Goro memiliki tanda lahir berbentuk tengkorak yang akan tumbuh setiap kali ia berulang tahun. Karena itulah Tsuruhime dan Seikai khawatir, karena ketika tengkorak itu sempurna dan Goro diracuni oleh kebencian, maka saat itu juga ia akan mendapatkan kekuatan kejahatan yang membuatnya menjadi Raja Yokai. Karena itu mereka pun sepakat untuk mencegahnya, walau sebenarnya kondisi usia mereka saat ini tak memungkinkan bagi mereka untuk kembali bertarung sebagai Kaku Ranger. Walau begitu, dengan semangat mereka, akhirnya mereka pun membagi tugas demi menyelamatkan Goro dan dunia sekali lagi. Kali ini Sasuke, Shiro, dan Saburo akan berjuang mengambil kembali Doron Changer sementara yang lain mengurus Goro. Di tempat berbeda, Yuki dan Kamaitachi terus menghasut Goro untuk menyempurnakan kekuatan yokainya. Namun di set yang sama, para ninja akhirnya sampai di sana untuk mencegah hal itu. Sesampainya di sana, mereka pun harus menghadapi pasukan Dorodos dan kedua yokai generasi baru itu. Sementara itu, di gerbang kegelapan yang tersegel, Sasuke dan kedua rekannya masih berusaha mengambil Doron Changer. Saat Tsuruhime dan kawan-kawan berusaha menyadarkan Goro, sayangnya tanda lahir di lehernya sudah menjadi sempurna, sehingga hal itu pun membangkitkan kekuatan yokai di tubuh Goro dan membuatnya berubah ke wujud Raja Yokai Sanmoto Gorozaemon. Dengan kekuatannya, para ninja pun lantas dibuat tak berdaya. Beruntungnya di saat yang sama, Sasuke sampai dan langsung membagikan Doron Changer yang berhasil ia dapatkan pada teman-temannya. Di sana ia mengaku berhasil mendapatkan alat berubah sekaligus penyegel itu berkat bantuan teman lama mereka yang tak lain yaitu Ninja Man. Sementara di tempat yang sama, wanita ninja sebelumnya akhirnya muncul dan memperkenalkan diri pada mereka bahwa ia bernama Gerbera. Di sana pun terungkap bahwa ternyata sebenarnya kecelakaan yang dialami keluarga Junior adalah ulahnya. Ia menilai bahwa Junior yang sudah tua tidak ada gunanya, sehingga ia sengaja ingin membunuhnya untuk mengambil Goro untuk dijadikan Raja Yokai selanjutnya. Namun sayangnya saat itu Goro malah dibawa oleh keluarga Tsuruhime, sehingga ia terpaksa menunggu sampai kekuatan yokai dalam tubuh Goro bangkit seiring bertambahnya usia Goro. Para ninja yang kesal dengan pernyataan itu lantas berubah untuk memulai pertarungan dengan para yokai. Setelah berubah, awalnya mereka sempat terbebani memikul kekuatan Kaku Ranger kembali kecuali Jiraiya karena usia mereka. Namun dengan semangat yang kuat, akhirnya mereka berhasil bangkit dan memulai pertarungan. Dengan kerjasama dan serangan pamungkas mereka, akhirnya yokai-yokai itu berhasil dikalahkan satu persatu. Walau begitu, mau tak mau mereka harus menghadapi Goro yang sudah termakan kekuatan yokainya. Walau sudah babak belur, namun sebagai ayah, Seikai tetap berusaha menyadarkan Goro. Dan beruntungnya hal itu pun berhasil. Akan tetapi sayangnya Goro tak bisa lagi kembali menjadi manusia. Di saat yang sama, Pangeran Junior yang koma tiba-tiba bangkit dan sampai di sana. Ia mengaku bahwa ingatannya telah kembali dan tersadar berkat kekuatan yokai Goro yang telah bangkit. Seolah-olah ingin menghajar pasukan Kaku Ranger dan anaknya, akan tetapi ternyata Junior malah memeluk Goro dan menyerap kekuatannya hingga Goro berhasil kembali ke wujud manusia. Sejak awal ternyata Junior memang berencana menyelamatkan Goro dan mengorbankan diri karena ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan anaknya itu. Setelah kekuatan itu berpindah, seketika itu juga Junior pun hancur. Dalam perasaan yang hancur, Tsuruhime menguatkan Goro bahwa ia beruntung telah diselamatkan oleh dua ayahnya. Setelah semuanya terselamatkan, mereka akhirnya membantu Saizo meramaikan kedainya. Selain itu, Tsuruhime pun berkata bahwa Goro akan menjadi ketua Kaku Ranger ke-25, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Ninja Sentai Kaku Ranger kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.